Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Feniza Wahodesri dengan NIM 2110 212023 dari kelas DDPK Agro A. Baiklah, di sini saya akan melaksanakan tugas praktikum DDA. Dan saya akan menyampaikan materi tentang pengendalian hama tikus. Pengendalian hama tikus, salah satu organisme pengganggu tanaman atau OPT adalah hama tikus yang saat ini sedang mengganas lahan petani. Di mana-mana hasil panen berkurang, bahkan ada petani yang tidak panen karena hama tikus ini yang merusak tanaman padi. Dalam pengendalian OPT, terutama hama tikus ini, kuncinya harus dilakukan secara serentak, bersama-sama, dan terus-menerus. Ciri-ciri atau kesukaan hama tikus di antaranya adalah yang pertama itu tikus suka di semak-semak, yang kedua suka di tempat yang gelap, yang ketiga suka di sawah yang berair atau yang air macak-macak, yang keempat suka memakan bagian tengah yang mana tidak terlihat oleh kita atau di tempat yang tersembunyi, yang kelima bisa berenang sepanjang 100 meter, yang keenam sangat cepat berkembang biak, di mana sehari sesudah melahirkan bisa langsung kawin. Yang ketujuh, umur kawin tikus berumur 40 hari. Yang kedelapan, tikus bunting selama 25 sampai 30 hari. Yang ke-8, yang ke-9, tikus lahir selalu berpasang-pasangan. Yang ke-10, perkembangbiakannya sangat cepat, yang mana selama 8 bulan satu pasang tikus bisa berkembang biak menjadi 2046 ekor tikus. Ciri-ciri keberadaan tikus yaitu yang pertama adanya kotorannya, yang kedua bekas jalannya atau jejak kakinya, yang ketiga bekas makanannya, yang keempat bekas sarangnya. Yang selanjutnya itu cara penanggulangannya hama tikus, dengan cara yang pertama itu sanitasi pematang atau lahan, irigasi dari gulma tempat bersarangnya tikus. Yang kedua, pakai sistem tanam jajar legowo atau memberi jarak pada tanaman padi. Yang ketiga, tanam dan panen serentak. Yang keempat, memanfaatkan musuh alami, yaitu tidak mengganggu dan membunuh musuh alami tikus sawah, khususnya pemangsa seperti burung hantu, burung elang, kucing, anjing, ular tikus, dan masih banyak lagi. Yang kelima, dibuatkan istana tikus dari tabung bambu dengan cara siapkan tabung bambu panjang sekitar 1,5 meter sampai 2 meter, lalu tabung dilobangi. Selanjutnya tabung diletakkan di sawah. Jika ada air, tinggikan tabung tinggi 10 cm. Selanjutnya itu jam 9 pagi, tabung diangkat. Sebelumnya salah satu lubang bambu ditutup dengan karung sehingga tikus tadi masuk ke dalam karung. Yang keenam itu pengumpanan, di mana tikus yang mati harus langsung diangkat supaya tidak tercium oleh kawannya. Sebagai umpan bisa dibuat dari bahan yang pertama itu beras 1 liter, lalu tepung kanji secukupnya, kulit kayu hujan 1 kg. Caranya itu kulit kayu ditokok, diambil airnya, lalu digelimangi dengan tepung kanji dan dibentuk seperti kipang. Selain itu, sebagai umpan bisa dibuat dari ubi gadung yang bisa menyebabkan tikus menjadi mandul, di mana ubi gadung diparut dan dicampur dengan beras dan tepung kanji, dan bisa juga dibentuk seperti kipang. Fungsi atau yang ke-7 itu fungsi atau pengomposan, yang mana membunuh tikus dewasa dan anak-anak di dalam sarangnya, yaitu bisa dengan menggunakan solder dan belerang, bisa juga dengan menggunakan tiran, agar tikus mati setelah dilakukan pengomposan. Lubang ditutup dengan lumpur dan tidak usah dibongkar. Pengomposan dilakukan setiap lubang, terutama pada masa stadium generatif padi.
Yang terakhir yaitu berburu bersama. Dilakukan saat lahan kosong, secara serentak dan bersama-sama, melibatkan seluruh petani pada awal tanam, seperti menangkap dan membunuh tikus, dengan cara pengalian sarang, pemukulan, penjeratan, pengeboran malam, berburu dengan anjing, dan lain-lain. Baiklah, mungkin sekian yang dapat saya sampaikan. Salah dan janggal saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.